Halo semuanya, dan selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngebongkar salah satu celah keamanan yang paling licik dan berbahaya di aplikasi web modern. Namanya Server-Side Request Forgery, atau biasa disingkat SSRF. Ini tuh ancaman yang diam-diam bisa mengubah server yang paling Anda percaya jadi mata-mata musuh di dalam sistem Anda sendiri. Coba deh bayangin sejenak, gimana kalau server yang selama ini jadi benteng pertahanan digital Anda justru bisa dibajak buat nyerang dari dalam? Ini bukan film loh. Inilah pertanyaan inti yang bikin ancaman SSRF ini benar-benar bikin merinding. Oke, kita coba bedah definisinya ya, biar gampang. Jadi intinya gini, SSRF itu terjadi pas aplikasi Anda terlalu polos. Aplikasi Anda nerima perintah URL dari pengguna dan langsung nurut aja, tanpa curiga. Misalnya, ada fitur buat nampilin gambar dari link. Nah, si penyerang ini nggak ngasih link gambar, tapi link yang nunjuk ke sistem internal Anda. Server Anda yang baik hati ini, ya langsung aja coba akses ke sana. Nah, sekarang kita masuk ke bagian serunya. Kita bakal lihat gimana celah ini dieksploitasi dalam sebuah skenario yang saya sebut pencurian digital. Dan tahu apa target utamanya? Kredensial cloud. Yap, kunci buat masuk ke seluruh kerajaan digital Anda. Analogi ini pas banget buat ngejelasinnya. Anggap aja server Anda itu asisten pribadi yang super terpercaya yang punya akses ke semua ruangan di kantor Anda. Lewat SSRF, penyerang ini kayak ngebisikin si asisten. Tolong ambilin dong dokumen rahasia di brankas itu. Dan asisten Anda yang patuh, ya bakal ngelakuin itu tanpa nanya-nanya lagi. Jadi, kok bisa sih pencurian ini terjadi? Sebenarnya ini bukan cuma karena satu lubang keamanan aja, tapi kombinasi dari beberapa kelemahan. Pintu utamanya, tentu aja, input dari pengguna yang nggak difilter. Terus, di dalamnya ternyata ada berangkas yang nggak dikunci, yaitu layanan metadata atau IMDS. Kalau ditambah peran akses servernya terlalu bebas dan penjagaan jaringannya longgar, wah ini resep sempurna buat bencana. Yuk, kita coba intip langkah-langkah si pencuri digital ini. Pertama, mereka nyuruh server buat ngobrol sama layanan metadata internal. Dari situ, mereka ngintip, server ini perannya sebagai apa sih? Begitu namanya ketahuan, mereka langsung minta kredensial keamanan sementara yang nempel di peran itu. Dan, bam, kunci udah di tangan. Mereka bisa pakai kredensial itu dari mana aja. Nah, ini dia bisikan maut yang dikasih penyerang ke server. URL ini bukan alamat web biasa loh ya. 169.254.169.254 itu alamat IP ajaib yang cuma bisa diakses dari dalam sistem cloud AWS. Ini kayak alamat rahasia yang langsung nembus ke pusat data instansi itu sendiri. Dan inilah harta karunnya. Access key ID, secret access key, sama token. Ini satu set kunci sementara yang ngasih si penyerang semua hak akses yang dipunya sama server. Jadi, kalau server itu bisa akses database pelanggan atau bucket S3 yang isinya sensitif, ya sekarang si penyerang juga bisa. Ngeri kan? Poin paling pentingnya tuh di sini. Begitu kredensial ini berhasil dicuri, semua firewall dan sistem keamanan canggih di jaringan Anda jadi nggak ada gunanya. Kenapa? Karena penyerang bisa pakai kunci ini dari laptop mereka dimanapun dan sistem bakal ngira itu adalah server Anda yang sah. Oke, cukup cerita horornya. Sekarang waktunya kita ganti peran jadi arsitek keamanan. Kita bakal bangun pertahanan yang kokoh biar pencurian digital kayak gini nggak akan pernah terjadi. Strategi pertahanan yang bagus itu selalu berlapis-lapis, nggak bisa cuma satu. Kita butuh setidaknya 2 garis pertahanan utama. Yang pertama, di lapisan jaringan, kita bangun tembok tinggi dan parit yang dalam. Terus yang kedua, di lapisan aplikasi, kita taruh penjaga yang pintar di setiap pintu masuk. Di lapisan jaringan, kita mulai dengan segmentasi. Artinya, kita pisah-pisahin bagian-bagian penting di jaringan, jangan dicampur aduk. Terus, pasang firewall dengan prinsip deny by default. Maksudnya, tutup semua pintu, baru buka satu-satu yang emang benar-benar perlu. Dan pastinya, semua aktivitas dicatat, biar kita tahu siapa aja yang coba ketok-ketok pintu. Oke, sekarang kita geser dari tembok jaringan ke pertahanan di dalam kode aplikasi kita. Aturan nomor 1, 2, dan 3. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah percaya input dari pengguna. Selalu validasi. Gunakan daftar izin atau whitelist, bukan blacklist. Jadi daripada pusing mikirin semua hal yang jahat, mending kita cuma izinkan hal-hal yang udah pasti baik dan kita kenal. Nah, khusus buat kasus AWS yang tadi kita bahas, ada satu jurus pamungkas yang efektif banget. Aktifkan IMDS V2. Ini tuh kayak nambahin gembok kedua di brankas metadata. Jadi sebelum server bisa dapat info sensitif, dia harus minta token sesi dulu. Serangan SSRF yang simple nggak akan bisa melakukan langkah tambahan ini, jadi serangannya langsung mental.
Tadi kita udah ngomongin soal tembok pertahanan. Sekarang kita fokus ke para penjaga yang aktif patroli di atas tembok itu. Siapa lagi kalau bukan firewall? Tapi penting buat tahu ya, nggak semua firewall itu sama. Firewall tradisional itu ibarat satpam di gerbang depan. Dia cuma ngecek KTP lalu lintas jaringan, kayak alamat IP dan port. Nah, kalau Web Application Firewall atau WAF, ini satpam yang lebih canggih. Dia nggak cuma ngecek KTP, tapi juga ngegeledah isi koper, alias konten dari permintaan HTTP itu sendiri. Nah, inilah kenapa WAF itu krusial banget. Dia dirancang khusus buat ngerti dan ngeblokir serangan-serangan canggih level aplikasi, kayak SQL injection, XSS, dan pastinya SSRF. WAF bisa ngenalin pola-pola permintaan yang aneh, misalnya upaya akses ke alamat IP internal, dan langsung ngeblokir itu bahkan sebelum nyampe ke aplikasi Anda. Oke, kita udah ngebongkar serangannya, udah bangun pertahanannya juga. Sekarang, mari kita rangkum pelajaran paling penting yang bisa kita bawa pulang dari obrolan kita hari ini. Kalau Anda cuma bisa ingat 4 hal dari sini, ingat yang ini ya. Pertama, selalu validasi semua input. Anggap aja nyawa aplikasi Anda bergantung pada itu. Kedua, bangun pertahanan berlapis. Jangan cuma andalkan satu jurus. Ketiga, kalau Anda main di cloud, aktifin fitur keamanan modern kayak IMDS V2. Dan keempat, pasang WAF sebagai bodyguard pintar buat aplikasi web Anda. Sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Setelah tahu gimana sebuah server bisa dikhianati, coba deh tanya ke diri sendiri. Aplikasi yang lagi Anda bangun atau kelola sekarang, apakah itu udah jadi benteng yang kokoh? Atau jangan-jangan tanpa sadar Anda malah ngebangun pintu gerbang yang nyaman buat para pencuri digital?